Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas reformasi sistem akreditasi sekolah. Sebagai wujud introspeksi setelah sistem akreditasi 20 tahun diimplementasikan, maka ada pertanyaan yang timbul, yaitu sejauh mana proses akreditasi selama ini dapat berkontribusi secara efektif terhadap proses penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan. Mengapa? Karena akreditasi ini diharapkan sekolah atau madrasah dituntut agar makin nyata dan efisien dalam mendukung sistem penjaminan mutu. Oleh karena itu, arah reformasi dan pokok perubahan, arah reformasi diharapkan dapat ke depan memperbaiki manajemen, terutama dalam hal efisiensi sistem akreditasi, kemudian meningkatkan kredibilitas hasil daripada akreditasi sekolah madrasah, kemudian meningkatkan efektivitas sistem akreditasi yang mendukung sistem penjaminan mutu. Dan pokok-pokok perubahan di dalamnya ada manajemen akreditasi dengan melakukan perubahan mendasar dalam siklus akreditasi, perpanjangan akreditasi secara otomatisasi. Kemudian dalam akreditasi instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020 atau disingkat IASP 2020, berfokus pada audit kinerja dengan mengukur kinerja sekolah yang telah memenuhi persyaratan. Dan kita paham bersama bahwa akreditasi ini merupakan bagian dari rangkaian utuh sistem penjaminan mutu, di mana ada tindak lanjut, terdapat rekomendasi berdasarkan proses akreditasi yang menjadi fokus utama. Nah, oleh karena itu terdapat paradigma berpikir dan konsep dasar ISP 2020. Yang pertama adalah akreditasi mendukung proses penjaminan mutu untuk memastikan sekolah menghasilkan lulusan dengan mutu dan kompetensi yang diharapkan. Yang kedua adalah berfokus pada asesmen atau penilaian terhadap kinerja. Ini berkenaan dengan faktor-faktor yang paling berpengaruh pada kualitas pembelajaran dan tentunya kompetensi lulusan. Yang ketiga adalah menyangkut penilaian atau asesmen dilakukan pada tataran kinerja untuk memastikan apakah ada hubungan atau korelasi terkuat dengan potensi sebuah sekolah agar mampu menghasilkan lulusan dengan mutu dan kompetensi yang kita harapkan. Nah, mutu dan kompetensi lulusan ini diharapkan baik, itu merupakan hasil dari proses pembelajaran yang baik, tentunya diberikan oleh guru yang bermutu. Nah, tentu didukung oleh manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Nah, sebelum sebuah sekolah dinilai kinerjanya, maka tentu harus memenuhi beberapa prasyarat kondisi minimal untuk menjadikannya layak disebut sekolah. Berikutnya kita melihat diagram instrumen akreditasi, di mana ada complaint base atau data sekunder yang terdiri dari Dapodik, kemudian EMIS dan PMP, dijabarkan atau terdapat kurikulum, penilaian, sarana dan prasarana, serta biaya. Kemudian ada data primer. Data primer ini diambil dari telah ada dokumen, observasi, wawancara, dan fokus grup diskusi, di mana fokusnya ada pada mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Nah, implikasi dari paradigma baru itu adalah instrumen akreditasi berisi komponen alat ukur. Ini untuk mengukur kepatuhan pada persyaratan kondisi minimal dan mengukur kinerja. Kedua, pemenuhan kondisi minimal mutlak
Yang ketiga adalah asesmen penilaian kinerja sekolah berfokus pada 4 hal itu: mutu lulusan, mutu guru, proses pembelajaran, dan manajemen sekolah. Dan yang keempat adalah asesmen atau penilaian komponen kinerja, indikator dan bukti-bukti yang menunjukkan kinerja jauh lebih penting ketimbang bukti pemenuhan persyaratan administrasi dan indikator yang bersifat masukan atau input. Nah, hasil proses akreditasi ini diharapkan menghasilkan nilai status akreditasi dan beberapa rekomendasi. Tapi rekomendasi ini harus rinci dan teknis, tajam pada tataran operasional dengan pijakan yang harus jelas. Karena akreditasi sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kondisi sekolah untuk dasar perencanaan perbaikan selanjutnya. Selanjutnya kita melihat dalam ISP 2020 ada 4 fokus seperti yang saya sebutkan tadi. Ada mutu lulusan, proses mutu guru dan manajemen sekolah, ada komponen, ada butir inti di semua jenjang, ada butir khususan. Nah, dengan menggunakan ISP 2020 ini, kita harapkan dapat menilai kinerja sekolah, memiliki pemahaman yang baik, keterampilan mencari bukti kinerja, tentu memerlukan kemampuan melihat gambaran besar sekolah, dan penilaian pemenuhan persyaratan, serta penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan teknik telah dokumen, observasi, dan wawancara. Kita lihat dengan petunjuk teknis ini, fasilitasi asesor untuk melakukan penilaian, mengurangi potensi subjektivitas, menguji validitas, dan melacak proses asesor. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.